إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Alayya rizqa sabata rahmatin fa anta rajaul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La tufarrihka at-ta'atu li'annaha barazat minka ay min haitsu suduruha angka bi ikhtiyarika wa hawalika wa quwwatika fahaza farahun mazmumun. La tufarrihka, jangan menggembirakan ya, atau bersukacita kepadamu apa at-ta'atu, perbuatan taat. Li'annaha, karena sungguhnya taat adalah barazat, keluar apa taat minka, dari dirimu. Aimin haitsu, jelasnya karena arah, suduruha, adapun keluarnya taat adalah angka dari dirimu. Bi ikhtiyarika, dengan ikhtiarmu, wa hawalika, dan usahamu, wa quwwatika, dan kekuatanmu. Wahaza, maka adapun ini gembira adalah farahun, gembira, mazmumun, yang dicela, manhiyun, yang dicegah, anhu, apa gembira, muhbitun, dan menghabiskan apa gembira tadi, laha, kepada taat. Paham ya? Jadi jangan kita merasa gembira apalagi bangga ya. Gembira aja nggak boleh. Jangan kita merasa gembira, merasa senang, merasa puas dengan ketaatan yang kita lakukan. Kalau ketaatan itu kita anggap keluar dari diri kita. Saya bisa sholat, saya bisa zikir, saya bisa tahajud. Nah, yang seperti itu jangan membuat kita gembira, karena ketaatan yang perasaan kita keluar dari kemampuan kita, ikhtiar kita, usaha kita ya, itu mazmumun ya, dicela dan bisa melebur kebaikan atau pahala dari ketaatan itu. Yang kita bangga-banggakan ketaatan kita atau keberhasilan kita. Saya bisa begini, ini kan saya begini. Itu omong kosong, itu tidak ada itu. Jadi keberhasilan kita itu bukan dari usaha kita, itu semata-mata fadl dari Allah. Wah, saya bisa begini, perjuangan saya berat sehingga saya bisa begini. Itu nggak benar yang model begitu. Jadi ikhtiar kita, kerja kita, upaya kita itu adalah ibadah kita. Kalau ikhtiar kita tadi benar sesuai syariat, tidak melenceng dari jalan yang lurus,
kita dapat kebaikan. Tapi kalau ikhtiar kita, usaha kita itu keluar dari jalan yang lurus, melenceng dari aturan Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapat dosa. Soal orang tadi sukses atau tidak itu tergantung izin dan fadl Allah. Banyak juga orang yang usahanya nggak benar kaya, banyak. Ada nggak? Usahanya nggak benar, nipu orang, bodohi orang, kaya. Ada juga orang yang benar usahanya kaya, ada juga. Jadi berhasil atau tidak berhasil itu adalah hak prerogatif Allah, nggak ada hubungannya dengan usaha kita. Buktinya banyak orang yang berusaha nggak kaya. Nah, orang yang menganggap keberhasilannya adalah dari usahanya, ya, ini saya bisa begini, ini kan dulu saya begini. Kalau saya dulu nggak begini, nggak mungkin saya sekarang begini. Nah, ini nggak benar itu. Nah, itu namanya sombong bin songong. Jadi keberhasilan kita itu adalah fadl Allah, karena murahnya Allah, karena kasih sayang Allah. Begitu pula ibadah. Kalau kita merasa kita bisa sholat jamaah, saya sholat jamaah ini karena saya kuatkan saya, setan yang bagaimanapun saya lawan, nggak ada itu. Jadi orang bisa jamaah, bisa wirid, bisa ngaji, bisa begini, bisa begitu, itu semata-mata adalah fadl Allah. Kalau Allah cabut pertolongannya, nah kita ini nggak bisa apa-apa. Kayak sekarang kita sehat nih, dicabut oleh Allah kudratnya, ya stroke, nggak bisa jalan udah. Kita teruskan. Terus bagaimana yang benar itu? Walakin, dan tetapinya, ifrah, ya. Bergembiralah kamu, senanglah kamu biha sebab taat. Lianna, karena sungguhnya taat barazat adalah zahir apa taat tadi, minallah dari Allah, ilaika kepadamu. Nah, jadi kita kalau diberi taat, kita bergembira karena Allah tolong kita untuk taat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah tolong bisa tahajud. Alhamdulillah Allah tolong bisa zikir. Alhamdulillah Allah tolong bisa baca Quran. Alhamdulillah Allah tolong bisa memberi nafkah anak istri. Alhamdulillah Allah tolong dagangannya laris. Nah, itu yang benar. Jangan merasa itu ikhtiar kita, upaya kita. Saya dulu ini bisa begini nih, saya begini. Allahnya hilang. Enggak benar itu. Jadi boleh diceritakan, ya, tapi kebaikan. Haram hukumnya menceritakan keburukan. Saya dulu nakal begini, nggak boleh itu. Haram hukumnya, nggak boleh cerita begitu, nggak boleh. Saya dulu nggak ada perempuan saya samperin, nggak boleh itu. Menceritakan maksiat, dosanya lebih besar daripada maksiat. Kenapa perintah di dalam Al-Quran itu menceritakan kebaikan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dari apa yang Allah berikan kepadamu, ceritakanlah. Dengan maksud apa? Mensyukuri nikmat Allah dan memberi percikan dari cerita itu kepada yang mendengar. Contoh, alhamdulillah dapat arisan 100 juta. Itu yang diceritai diberi 10.000. Jangan diceritain doang. Alhamdulillah di Sumatera durian murah. Saya beli 50 biji. Tapi 1 biji pun enggak diberikan sama yang diceritakan. Nah, itu tambah enggak benar itu.
Nah, lebih baik tidak cerita. Tapi kalau maksiat haram diceritakan. Wah, saya dulu pernah begini, pernah begitu, yang jelek-jelek nggak boleh diceritakan. Itu rahasia. Menyebut kejelekan orang saja dosanya besar, apalagi menyebut kejelekan diri sendiri, tambah besar dosanya, bisa 70 kali lipat. Terus gimana kalau kita punya aib, punya kesalahan, punya dosa di masa yang lalu? Ya kita tobati. Gak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Kadang-kadang nyeritain sambil bangga-bangga, ketawa, wah saya dulu begini. Minum 10 botol satu kali duduk, lewat, nggak mabuk. Wah, bangga. Itu dosanya menceritakan itu lebih besar daripada dosanya minum. Nggak boleh. Jadi boleh cerita yang baik-baik, ya, dengan niat bersyukur, dan orang yang kita ceritai kita beri sebagian dari nikmat yang kita terima. Kalau kira-kira nggak kita bagi, nggak usah cerita. Sehari ini dapat duit lumayan 100 juta. Ya, rokok sebungkus saja nggak keluar, itu nggak usah diceritain, diam aja lah, diam aja. Jadi boleh cerita dengan niat bersyukur dan memberi percikan nikmat itu kepada yang mendengar. Itu makna daripada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita boleh bergembira dari ketaatan yang kita lakukan karena kita merasa taat itu adalah pertolongan Allah. Maka sebaiknya tiap selesai mengerjakan kebaikan kita baca alhamdulillah, dan setiap kita terlanjur melakukan kejahatan atau kemungkaran kita baca astaghfirullah. Misalnya terlanjur ngomong yang jelek, terlanjur ngomongin orang 1 jam, terlanjurnya sampai 1 jam. Biasanya orang kalau terlanjur itu kan palingnya sepatah 2 patah. Ini enggak. Ya, saya sudah terlanjur Ustaz, semalam ngomongin orang. Ya tetap aja astagfirullah. Gimana lagi? Nggak ada jalan lain kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dosa itu banyak di dalam diri kita. Ya, kalau dosa itu banyak dalam diri kita, maka dalam diri kita itu banyak sampahnya dan baunya busuk. Kita teruskan. Aimin haisu, jelasnya karena arah, syuduha melihat taat minallahi dari Allah. Nikmatan halnya merupakan kenikmatan minhu dari Allah. Jadi kita bisa sholat itu kenikmatan dari Allah. Nggak semua orang loh diberi nikmat bisa sholat. Ya. Kadang kita ketemu, saya pengen sebenarnya sholat tapi nggak bisa. Kenapa? Karena belum diberi nikmat oleh Allah. Maka selesai sholat yang pantas kita baca apa? Alhamdulillah. Bisa sholat itu nikmat, apalagi bisa sholat jamaah, bisa zikir itu nikmat, ya, bisa bantu orang itu nikmat. Makanya kalau kita bantu orang harus kita yang terima kasih. Beri duit nih misalnya 100.000, ini duit 100.000 terima kasih ya udah nerima, harusnya begitu. Jangan malah dibalik, malah kita yang nunggu terima kasih. Orang nggak ada terima kasihnya. Nah, ini nggak benar. Kenapa? Karena kita bisa bantu orang itu merupakan nikmat dari Allah. Nah, karena kita dapat nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillah. Lain kali kalau memberi orang, kita yang terima kasih. Terima kasih udah mau nerima bantuan saya. Atau kalau nggak, terima kasih ya. Tapi kalau kita, tradisi kita balik, malah yang diberi ngucapin terima kasih, balik. Nah, ini zaman edan. Kayaknya banyak sekarang orang-orang edan berkeliaran,
menteror para ulama. Yang penting kita jangan ikut-ikutan edan, jangan ikut-ikutan gila. Kita teruskan sedikit. Jadi kita bisa taat itu adalah nikmat Allah, wa fadlan, dan keanugerahan atau fadl minallah. Wa maka adapun ini senang atau gembira. Wa adapun haza al farahu, gembira, al mahmudu yang dipuji, al matlubu yang dikehendaki, minal abdi dari hamba. Jadi kita gembira, kita bisa melakukan ketaatan karena kita ditolong oleh Allah. Makanya kita harus, doanya itu harus Allahumma ansurna ya Allah fi ta'atika. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah dalam mentaatimu. Tolonglah aku ya Allah dalam melaksanakan perintahmu. Tolonglah aku ya Allah di dalam meninggalkan laranganmu. Kalau Allah nggak tolong, nggak bisa kita meninggalkan larangan Allah, tuh nggak bisa. Sedap, enak, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa nolong kita. Makanya kita minta, ya Allah tolonglah aku dalam mentaatimu. Ya zikir malam. Kalau nggak ditolong Allah ya nggak bisa datang, nggak bisa. Kita juga nggak bisa nyalahin diri kita sendiri, orang nggak ditolong Allah. Makanya kita Allahumma ansurna ya Allah fi ta'atika. Ya Allah tolonglah aku ya Allah dalam mentaatimu. Tolonglah aku ya Allah di dalam melaksanakan perintah-perintahmu. Dan tolonglah aku ya Allah di dalam meninggalkan larangan-laranganmu. Kalau Allah nggak tolong, nggak bisa kita meninggalkan larangan Allah. Itu makna daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk lari dari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan izin dan pertolongan Allah. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.